Bapak dan Ibu guru, pernah nggak sih ngalamin hal ini? Udah capek-capek nyusun tujuan pembelajaran, materinya udah pas banget, tapi kok ditolak ya? Familiar banget ya rasanya. Kita udah yakin banget sama rancangan kita. Tahu-tahu dapat feedback, ini levelnya ketinggian Bu. Atau nggak sesuai sama jenjang kelasnya Pak. Bikin frustrasi dan bertanya-tanya, sebenarnya salahnya di mana sih? Nah, ini dia nih kuncinya. Seringkali masalahnya itu bukan di materi pelajarannya loh, tapi ada di kata kerja yang kita pilih. Bisa jadi kita tanpa sadar meminta siswa untuk berpikir di level yang memang belum jadi porsi mereka. Disinilah taksonomi Bloom datang sebagai penyelamat. Anggap saja ini semacam peta yang super praktis buat kita. Peta ini ngebantu kita memilah level berpikir mana sih yang paling pas untuk siswa di setiap jenjangnya. Jadi tujuan pembelajaran kita bisa selalu tepat sasaran. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, ada 6 level di sini. Mulai dari yang paling dasar, C1 mengingat, sampai puncaknya di C6, yaitu mencipta. Poin utamanya sederhana. Nggak semua level ini bisa kita borong untuk semua kelas. Setiap jenjang itu punya fokusnya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Kita akan kupas tuntas rekomendasi kata kerja operasional atau KKO yang pas untuk tiap jenjang di sekolah dasar. Siap-siap ya? Kita mulai dari pondasinya dulu ya. Untuk anak-anak hebat di kelas 1, fokus utama kita adalah di C1. Mengingat, di tahap ini tugas utama mereka adalah membangun bank data di otak mereka. Mereka belajar dengan cara mengenal dan menghafal informasi-informasi dasar. Makanya untuk kelas 1, pakai aja kata-kata yang simple, seperti menyebutkan, menunjukkan, atau memilih. Ini fokusnya ke identifikasi. Sebaliknya, hindari dulu kata-kata seperti menganalisis atau menyimpulkan. Wah, itu lompatannya kejauhan, otak mereka belum siap untuk itu. Nah, begitu naik ke kelas 2, level berpikirnya juga ikut naik satu tangga. Kita nggak cuma minta mereka mengingat, tapi juga mulai mencolek level C2, yaitu memahami. Tentu saja dalam bentuk yang masih sangat sederhana. Di sini nih kita bisa mulai pakai KKO seperti menjelaskan secara sederhana atau mengelompokkan. Ini jadi tanda kalau siswa kita nggak cuma hafal mati, tapi mereka udah mulai bisa menangkap arti dan melihat hubungan-hubungan kecil antar konsep. Keren kan? Lanjut ke kelas 3. Di sini kita benar-benar memantapkan level C2, memahami. Anggap saja ini jenjang pemanasan yang penting banget sebelum mereka nanti melompat ke level penerapan yang lebih menantang. Kata kerja andalan di sini adalah menjelaskan dan memberi contoh. Artinya, siswa diharapkan udah bisa menceritakan ulang sebuah konsep pakai bahasanya sendiri. Bukan cuma itu, mereka juga bisa ngasih contoh yang relevan. Ini bukti pemahaman yang sesungguhnya. Oke, kelas 4 ini adalah titik balik yang cukup besar. Kita resmi masuk ke level C3, mengaplikasikan. Di sini, pengetahuan itu nggak cuma disimpan di kepala, tapi harus mulai dipakai untuk melakukan sesuatu di situasi yang berbeda. Jadi, kata-kata seperti mengaplikasikan, menghitung, atau mempraktekkan jadi bintangnya. Siswa mulai ditantang, misalnya, gimana cara pakai rumus matematika buat mecahin soal cerita, atau gimana cara menerapkan konsep IPA di percobaan sederhana. Begitu siswa masuk kelas 5, otot kognitif mereka itu makin kuat. Nah, di sini kita bisa mulai ajak mereka mengintip level C4, menganalisis, sambil tentunya terus memperkuat kemampuan C3 mereka. Makanya, kita bisa mulai perkenalkan KKO seperti membandingkan atau menghubungkan. Siswa diajak untuk mulai berpikir kritis sederhana. Contohnya, mencari apa sih sebab dan akibat dari sebuah peristiwa, atau membandingkan sifat dua tokoh dalam satu cerita. Di akhir perjalanan mereka di SD, siswa kelas 6 ini udah siap banget buat tantangan berpikir yang lebih tinggi. Fokus kita sekarang bergeser ke pemantapan C4, menganalisis, dan mulai memperkenalkan C5, yaitu mengevaluasi. Nah, disinilah kata-kata seperti menyimpulkan dan memberi pendapat jadi sangat relevan. Ini adalah panggung bagi mereka untuk melatih penalaran logis, merenung, dan akhirnya berani membentuk sebuah penilaian atau opini berdasarkan data yang ada. Lalu, gimana dengan level yang paling puncak? C6, mencipta. Level ini sering banget kita temui dan asah dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini nyambung banget kan sama proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Level mencipta ini intinya adalah sintesis. Siswa kita nggak lagi cuma makan informasi, tapi mereka pakai semua bahan yang udah mereka kumpulkan untuk memasak sesuatu yang baru dan orisinal. Bisa berupa produk, solusi masalah, atau karya seni. Jadi, kata kerja yang jadi motor penggeraknya di sini adalah merancang,
membuat, dan menyusun. Ini semua adalah undangan terbuka bagi siswa untuk berinovasi dan menuangkan semua pemahaman mereka ke dalam sebuah karya yang nyata. Oke, setelah kita jalan-jalan dari C1 sampai C6, biar lebih nempel di kepala, gimana kalau kita rangkum semuanya dalam bahasa yang super simpel? Anggap aja ini contekan praktis buat kita semua. Coba lihat, jadi lebih sederhana kan? C1 itu intinya hafal, C2 itu jelaskan, C3 itu gunakan, C4 bandingkan, C5 beri pendapat, dan C6 buat karya. Nah, rangkuman inilah inti dari semua pembahasan kita. Simple tapi powerful banget. Jadi, pesan utamanya ini nih Bapak Ibu Guru. Kehebatan kita itu bukan dinilai dari seberapa canggih atau rumit tujuan pembelajaran yang kita buat, tapi dari seberapa jeli kita merancang tujuan yang pas, yang menantang, tapi tetap bisa digapai oleh siswa kita. Pada akhirnya, memilih kata kerja yang tepat itu punya dua keuntungan besar. Pertama, pembelajarannya jadi jauh lebih bermakna buat siswa. Kedua, kita sebagai guru juga jadi aman secara regulasi. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi soal menciptakan pengalaman belajar yang membangun, bukan yang bikin siswa frustrasi,